Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bekas negara pecahan Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, nama Presiden Soekarno sangat dihormati. Jika orang Muslim Indonesia datang berkunjung ke Uzbekistan, mengunjungi makam Imam Bukhari, maka akan diberi keistimewaan. Pengurus masjid dan kebanyakan umat Muslim di Uzbekistan sangat hormat kepada orang-orang Indonesia. Makam Imam Bukhari selalu ditutup untuk umum. Namun bila ada orang Indonesia yang datang untuk berziarah, dengan senang hati mereka akan mempersilahkannya untuk masuk ke ruangan tempat makam Imam Bukhari berada. Perlakuan istimewa ini adalah berkat jasa Bung Karno. Ada cerita unik soal Presiden Soekarno, Rusia dan para pemimpin Kremlin. Banyak sumber yang mengatakan Soekarno lah yang menemukan makam perawi hadis terkenal Imam Bukhari. Ceritanya, sekitar tahun 1961, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow. Dia ingin memperlihatkan kepada Amerika Serikat kalau Indonesia berada di belakang blok timur. Saat itu, dunia memang sedang memanas antar persaingan negara blok barat, Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet. Soekarno pun menghadapi dilema. Dia tidak ingin menunjukkan kalau Indonesia bisa diatur Soviet, maka Soekarno pun membuat strategi. Dalam buku Total Bung Karno, karya Rosso Daras, diceritakan bahwa Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow. Bung Karno tahu kalau Indonesia terjebak, yang paling rugi dan menderita adalah rakyat Indonesia. Bung Karno tidak mau membawa Indonesia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bung Karno juga tidak mau Indonesia dipermainkan oleh negara manapun. Maka Bung Karno mengajukan syarat. Dialog pun terjadi antara Bung Karno dan Khrushchev. Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak, kata Bung Karno. Khrushchev pun balik bertanya, apa syarat yang Paduka Presiden ajukan? Bung Karno menjawab, temukan makam Imam Bukhari, saya ingin menziarahinya. Tentu saja, Khrushchev yang komunis tulen pun sangat bingung. Siapa Imam Bukhari, pikirnya. Khrushchev segera memerintahkan pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud. Ternyata hasilnya nihil. Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno. Maaf Paduka Presiden, kami tidak menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat Anda? Bung Karno pun tersenyum sinis. Kalau tidak ditemukan, ya sudah, saya urungkan niat untuk ke negara Anda. Mendengar pernyataan Bung Karno, sontak membuat kuping Khrushchev panas memerah. Kalimat singkat Bung Karno ini membuat Khrushchev kecewa. Khrushchev kembali memerintahkan orang nomor satunya untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya, setelah melalui penelusuran yang teliti, serta mengumpulkan informasi dari orang-orang tua Muslim di sekitar Samarkand, akhirnya makam Imam besar kelahiran kota Bukhara tahun 810 Masehi itu ditemukan. Imam Bukhari yang memiliki jasa begitu besar bagi agama dan umat Muslim itu dimakamkan di Samarkand pada tahun 870 Masehi. Makamnya ditemukan dalam kondisi rusak tak terawat, berada di ladang kapas yang jauh dari jangkauan masyarakat. Namun betapa kagetnya Soekarno ketika mendapatkan berita bahwa makam itu dalam kondisi yang tidak layak. Khrushchev pun meminta agar makam itu dibersihkan dan dipugar sebaik mungkin. Selesai renovasi, Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno. Intinya, misi pencarian makam Imam Bukhari telah berhasil. Sambil tersenyum, Bung Karno mengatakan, baik, saya akan datang ke negara Anda. Akhirnya, setelah sebulan sejak penemuan dan pemugaran makam tersebut, Soekarno bersedia berkunjung ke Soviet. Dengan naik kereta api, Soekarno tiba di kota Samarkand pada tanggal 12 Juni 1961. Ribuan orang menyambut kehadirannya. Di sepanjang jalan, penduduk menyambutnya dengan meneriakkan nama Indonesia dan Soekarno sambil mengibarkan bendera merah putih. Sehari sebelumnya, puluhan ribu orang juga menyambut kehadiran pemimpin besar revolusi Indonesia ini di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Indonesia adalah satu-satunya negara yang hingga kini sangat dihormati oleh penduduk Uzbekistan dan Samarkand khususnya. Sejak Bung Karno tiba pada malam hari, beliau langsung membaca Al-Quran sampai pagi hingga beliau tidak tidur. Saat ditemukan makam dalam kondisi tidak terurus, Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya. Ia bahkan sempat menawarkan agar makam dipindahkan ke Indonesia apabila Uni Soviet tidak mampu merawat dan menjaga makam tersebut. Dengan emas seberat makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai gantinya. Versi lain yang berkembang di Uzbekistan menyebutkan berkat Soekarno, makam Imam Bukhari dipugar besar-besaran. Dulunya makam itu tidak terlihat kemegahannya, tetapi jelang ziarah Soekarno, makam dibersihkan dan direnovasi hingga tampak megah. Sejak saat itu, pihak Barat pun menilai kunjungan Soekarno ke Moskow tak hanya untuk urusan politik, melainkan juga ziarah. Dan hal ini juga menunjukkan kepada mata dunia bahwa Indonesia tidak bisa diatur.